Shalom dan selamat pagi dan selamat beribadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan walaupun kawalan pergerakan masih berjalan, tapi itu tidak menghalang kita semua untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan dan marilah awali kebaktian ini lebih dahulu dengan doa. Dalam nama yang berkuasa, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sepakat melaksanakan ibadah ini. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Roh Kudus menguasai ibadah ini. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan sebentar lagi dengan terlebih dahulu mendengar pujian ini. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanda-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Minggu ini merupakan minggu yang ketiga kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja, dan manakala hari ini juga adalah hari yang ke-12 pelaksanaan kawalan pergerakan. Dan saya mau bertanya di sini, siapa yang betul-betul sekarang ini macam dalam penjara sudah? Saya harap tiadalah rasa macam begitu kan? Nah, sejak kawalan pergerakan ini saya sempat tengok di FB dan juga di WhatsApp, dan beberapa orang yang saya sempat hubungi ada yang cakap begini, 2 hari sudah berjalan di kawalan pergerakan, rasa dia macam 2 bulan. Ada juga yang mengeluh marah sama pihak kerajaan, pihak polis. Ada juga yang silap kira hari di mana baru 6 hari kawalan pergerakan, dia bilang hari ke-8 sudah. Tidak sabar sudah mau kasih habis kawalan pergerakan. Ada juga yang sudah boring, ada yang sudah yang bosan, dan ada juga yang tanya di FB dengan tulis huruf besar, ada berapa hari lagi? Nah, mungkin ada banyak lagi keluhan-keluhan yang betul-betul merasa dalam penjara yang mungkin kamu dengar dari kawan-kawan kamu, keluarga dan sebagainya. Tapi tidak apalah, yang penting perasaan yang terpendam dorang ini dapat dikasih keluar, dan itu baik juga, paling-paling terkuranglah stres dorang ini. Nah, kita tidak tahu berapa lama lagi kawalan pergerakan ini berbuat puasa, walaupun sudah ditunda lagi ke 14 hari bulan 4, tapi mungkinkah dilanjutkan lagi? Kita tidak tahu. Nah, jemaat sekalian, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang bertema terpenjara. Dalam tempo kawalan pergerakan ini, inilah marilah kita belajar dari firman Tuhan melalui kehidupan seorang bernama Rasul Paulus, di mana dia pernah keluar masuk penjara. Dia dipenjarakan bukan karena virus corona, tetapi karena Yesus Kristus. Nah, berbanding antara pengalaman Rasul Paulus dengan sama kita, sebenarnya kehidupan kita jauh lebih baik, sebab kita masih boleh menonton TV, melayari internet, dan
sewaktu-waktu mungkin kita dapat pergi pasar, memasak, menanam bunga dan sebagainya. Tetapi kalau Paulus, dia betul-betul berada di dalam penjara. Tetapi memang syukur juga lah, dalam penjara Paulus masih diperbolehkan menulis surat, yang mana surat-suratnya ini yang dia tulis baik secara umum, yaitu kepada jemaat di beberapa tempat, macam di Filipi, jemaat di Efesus, Kolose, dan ada juga surat secara pribadi yang terdapat dalam surat 1 dan 2 Timotius dan juga surat Filemon. Nah, selain menulis surat, kira-kira apa lagi yang dibuat oleh Rasul Paulus sampai sehingga penjara itu bukan lagi menjadi sesuatu yang membosankan ataupun memboringkan bagi dia. Dan marilah kita belajar bersama-sama supaya kita juga mendapat sesuatu berkat, apa yang dapat kita belajar mempraktikannya dalam kehidupan kita dalam situasi masa-masa ini. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ialah Paulus dan Silas berdoa dan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Latar belakang kenapa Paulus dan Silas sampai dimasukkan dalam penjara ialah waktu mereka pergi di Filipi, di sana ada seorang hamba perempuan yang dirasuki roh jahat yang membolehkan perempuan ini dapat meramal. Nah, melalui kebolehannya ini, dia telah banyak memberi keuntungan dari segi keuangan kepada tuan dia. Nah, waktu Paulus dan Silas berada di kota itu, kota Filipi, perempuan itu ikut berhari-hari dan terus-menerus berteriak dengan berkata begini, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahu kamu bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu. Teriakannya ini macam bagus kan kedengaran dia, tetapi Rasul Paulus rasa betul-betul sangat terganggu dengan teriakan perempuan ini, sampai Paulus sadar bahwa perempuan ini sedang dirasuki oleh roh jahat. Rasul Paulus pun mengusir roh itu dari perempuan itu dan berkata, dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan kamu keluar dari dia. Dan roh jahat itu pun keluar. Waktu majikan perempuan itu menyadari dia kehilangan sumber yang begitu mengaut keuntungan besar kepada dia, maka dia sangat marah kepada Paulus dan Silas. Lalu bos ini ataupun majikan perempuan ini pun bawa kawan-kawan dia, tangkap Paulus dan Silas, lalu seret mereka ke pihak berkuasa. Paulus dan Silas diperhadapkan kepada para pegawai kerajaan Roma dan berkata, mereka berdua ini buat kacau betul di kota ini. Nah, banyak lagi lah pertuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Lalu para pegawai Roma itu tanpa soal siasat lagi mengarahkan supaya Paulus dan Silas disebat dan dimasukkan dalam penjara dan kaki mereka dipasung. Semasa dalam penjara, kira-kira tengah malam antara yang Paulus dan Silas lakukan atau buat ketika dalam penjara ialah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, waktu dorang berdoa terjadi gempa bumi yang kuat. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Sampai dasar ataupun asas penjara bergoncang dan serta merta semua pintu penjara terbuka dan belenggu ataupun pasung. Semua tahanan dan termasuk Paulus dan Silas pun terlepas. Nah, betullah firman Tuhan yang mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sidang jemaat sekalian, dengan adanya virus corona ini betul-betul memberikan kesan ataupun impak luar biasa
secara dunia. Virus ini antaranya adalah sampai menghentikan kebaktian minggu di gereja-gereja. Jemaat disuruh sembahyang di rumah masing-masing. Puluhan ribu mati dan juga sangat-sangat memberi kesan yang teruk terhadap ekonomi dunia. Saya percaya kita sama-sama dapat merefleksikan di mana melalui peristiwa virus corona ini Tuhan mau diri kita secara pribadi dan keluarga kita punya hubungan dengan Tuhan melalui doa dan pujian kepada Tuhan. Mungkin selama ini sebelum berlaku virus corona, mungkin secara pribadi dan keluarga kita jarang atau tidak ada sama sekali berdoa, memuji-muji Tuhan. Masing-masing sibuk terus dengan berbagai aktiviti. Tetapi terjadinya virus corona ini, maka banyak umat Tuhan, baik secara pribadi, berkeluarga, sudah punya waktu berdoa kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Nah, sidang jemaat sekalian, masihkah kita ingat jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul? Mereka ini berdoa dan memuji Tuhan di rumah masing-masing. Waktu suasana demikian, banyak jiwa dimenangkan kepada Kristus. Pelepasan terjadi, pemulihan terjadi, iman mereka dikuatkan. Saya percaya waktu kita membangun mezbah keluarga dengan berdoa dan memuji-muji Tuhan, pasti diri kita dan keluarga kita akan mengalami pemulihan, penyegaran iman dan pelepasan. Seperti juga Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan dalam penjara. Dan sehingga terjadi gempa bumi, sehingga terjadi goncangan dan belenggu-belenggu yang membelenggu para tahanan dilepaskan. Demikian dengan doa dan pujian yang betul-betul sungguh-sungguh dari hati kita. Baik melalui pribadi kita, keluarga kita, pasti segala belenggu yang membelenggu kita, belenggu dosa, belenggu yang mengikat kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan, sekali lagi saya mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sepanjang kawalan pergerakan ini banyak perkara yang boleh kita dapat lakukan. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan, berdoa. Raihlah kesempatan ini untuk bersatu dan sepakat dalam doa untuk keluarga dan bersama-sama saudara dan saudari seiman. Berdoa untuk pemulihan negara kita Malaysia. Saya percaya dengan sepakatnya doa kita, mukjizat pasti terjadi atas negara kita, bahkan seluruh dunia. Sebab firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Nah, yang kedua, apa yang Paulus lakukan ialah Paulus memberitakan Injil. Selepas terjadi goncangan dan pintu-pintu penjara pun terbuka, terlepas, ketua penjara ingat semua tahanan sudah lari, lalu dia pun mau ambil pedang dan mau bunuh diri. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan kepada dia? Jangan bunuh diri, kami masih sini. Nah, ketua penjara itu pun berlutut di hadapan Paulus dan Silas dan bertanya, apa yang harus saya buat supaya saya selamat? Nah, melalui pertanyaan itu Paulus ambil kesempatan memberitakan Injil dalam penjara dengan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan sekeluargamu akan selamat. Dalam situasi sekarang ini, memang kita merasakan seperti dalam penjara oleh karena kawalan pergerakan yang bukan lagi 14 hari tetapi sudah 28 hari.
Inilah kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan situasi sekarang sangat-sangat sesuai pemberitaan keselamatan sejati dalam Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kenal yang belum mendengar Injil atau siapapun. Sebab banyak orang berpikir soal kematian di hari-hari ini. Sebab berikutan dengan begitu banyak sudah yang meninggal, di mana sudah mencacah 24.000 case kematian, malah lebih di seluruh dunia. Kalau berpikir soal kematian, pasti ini ada kaitan dengan keselamatan. Orang akan bertanya, kalau saya mati, saya pergi mana? Saya selamatkah? Saya masuk surga kah? Nah, inilah waktunya kita perlu mendorong dan menyeru supaya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan hidup takut akan Tuhan. Sebab tiada jalan lain menuju kekekalan surga hanya melalui Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, tahukah kita Tuhan Yesus ada cakap bahwa kedatangannya akan terjadi apabila Tuhan diberitakan di seluruh dunia kepada semua bangsa terlebih dahulu, barulah tiba kesudahannya. Itu terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Berarti kalau kita memberitakan Injil, mengambil bahagian memberitakan Injil, sebenarnya kita juga dalam masa yang sama mempercepatkan kedatangan Tuhan Yesus, di mana yang inilah yang sangat-sangat dinanti-nantikan semua umat percaya. Dan pemberitaan Injil kita boleh pakai kemudahan yang ada melalui layar internet. Di mana melalui FB kita boleh beritakan Injil tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di Insta, Telegram, Messenger, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Atau dalam keluarga kita mungkin masih ada yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, masih belum bertobat. Malah mungkin ada yang sudah jauh dari Tuhan. Inilah waktunya pemberitaan Injil itu dilakukan. Jangan tunda waktu lagi. Nah, yang ketiga, apa yang Paulus lakukan ketika dia di dalam penjara ialah Paulus menghibur dan mendorong jemaat di dalam iman. Surat Filipi merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat ini waktu dia di dalam penjara. Tapi perkara yang sangat memberkati dari surat ini ialah walaupun Paulus tulis di dalam penjara, tetapi tema dia ialah sukacita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan, bersukacitalah. Nah, kenapa Paulus cakap begini? Sedangkan di dalam penjara yang boleh dikatakan satu tempat yang tidak memungkinkan orang dapat bersukacita, bersyukur, bergembira, sebab di tempat itu terkurung, dikawal ketat, berbau, membosankan, memboringkan dan sebagainya. Tetapi dalam penjara itu Paulus dapat bersukacita dan mengungsikan sukacita dia tidak kepada jemaat di Filipi, dan dengan menulis kata-kata dorongan, penghiburan supaya tetap dapat bertahan dalam penderitaan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Benar, jemaat Filipi pada waktu itu memang menghadapi sesuatu bebanan yang berat, pergumulan yang berat. Dan inilah kata-kata dorongan dan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dia juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6, penghiburan
kata-kata penghiburan dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan banyak lagi nasihat yang diberikan oleh Paulus supaya jemaat Filipi teguh iman, merendahkan hati, tetap bersatu. Dan inilah yang dilakukannya dalam situasi sekarang ini, virus corona dan juga keadaan merundungnya ekonomi dunia. Ada bermacam-macam keadaan ataupun sikap hati orang, yaitu ramai yang takut, khawatir, panik, putus asa, marah, kecewa, sedih, pikiran kosong dan tidak dapat berpikir lagi secara normal. Ada yang gelisah, mengalami gangguan tidur, ada yang bilang migrain dan tidak selera makan, dan mengalami perubahan mood secara mendadak, bertingkah laku secara agresif, dan ada juga, dan banyak lagi lah. Dan dengan ini tidak heran, keadaan ini sangat-sangat mengganggu kehidupan orang ramai, sehingga terjadinya stres, depresi, dan sebagainya. Dalam situasi ini, sidang jemaat sekalian, marilah kita tetap berdiri dalam posisi kita, meletakkan iman, pengharapan kita dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan janjinya dengan mengatakan bahwa hari depan, dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah janjinya. Dan dalam situasi ini marilah kita tetap menjadi agen Tuhan untuk menghibur, menasihati, meneguhkan iman pada saudara seiman kita. Dan inilah masanya kita menghibur lewat ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan penghiburan, pengharapan, walaupun sendiri kita macam dalam penjara. Marilah berhentilah menjadi agen menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Nah, semuanya ini kita boleh buat melalui kemudahan multimedia yang sudah ada. Dan ini kita boleh lakukan baik terhadap orang di mana saja berada, dan begitu juga orang serumah kita. Dalam mungkin ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang putus asa, dan ada yang takut dalam diam. Marilah ambil kesempatan dalam keluarga kita saling menghibur, saling menguatkan, saling memberi kata-kata positif, saling menasihati dan mendorong di dalam iman. Sebab kehidupan orang percaya adalah seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sidang jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Marilah akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, walaupun kami dalam situasi seperti dalam penjara oleh karena kawalan pergerakan yang ditambah lagi sampai 14 April ini. Ada banyak hal sebenarnya kami masih dapat lakukan seperti Rasul Paulus lakukan ketika dia di dalam penjara, di mana kami masih boleh dapat berdoa dan memuji Tuhan bersama dengan keluarga. Kami boleh sebenarnya ruang ini kami boleh berdoa untuk negara.
dan dunia terkait dengan virus corona, keadaan ekonomi yang merundung, pihak kerajaan agar diberi hikmat menangani jemaat, menangani situasi yang sedang terjadi, mendoakan jemaat supaya tidak lemah iman dan sebagainya. Mengambil kesempatan memberitakan Injil, mendorong supaya bertobat dan hidup takut akan Tuhan dengan memakai kemudahan yang ada. Menghibur, mendorong mereka yang sedang stres, depresi, ketakutan, marah, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan untuk message firman-Mu pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Tuhan memberkati kita semua jemaat. Jumpa lagi minggu akan datang. Amin.